Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madihah, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Rembang, kelas 06.25 dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan praktek percakapan pasca observasi kelas terkait dengan prinsip supervisi akademik dengan menggunakan metode coaching dengan ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bu Eni Sujiati SPD. Bu Eni, setelah kemarin kita melaksanakan observasi atau supervisi akademik di kelas 10-9, saya dengan Bu Eni ini sudah melaksanakan observasi di kelas. Untuk itu hari ini saya ingin melaksanakan coaching terkait apa yang Bu Eni lakukan, yaitu terkait dengan refleksi dan evaluasi bersama dan yang Bu Eni rasakan setelah melaksanakan kegiatan supervisi akademik kemarin. Jadi tujuan kita hari ini yaitu untuk merefleksi kegiatan kemarin terkait dengan supervisi akademik. Jadi begini Bu Eni, setelah kemarin kita melaksanakan observasi itu atau supervisi akademik, menurut Bu Eni kira-kira tujuan dari percakapan hari ini itu tentang proses pembelajaran terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bu Eni sampaikan itu apakah sudah sesuai atau sudah tercapai atau belum? Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, mencermati dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya bahwa tujuan pembelajaran sebetulnya belum 100% tercapai karena adanya banyak sekali pertanyaan dari anak-anak yang terpaksa menjadikan tujuan pembelajaran itu menjadi kurang sempurna atau kurang berhasil secara sempurna karena memang waktunya jadi habis atau kehabisan waktu. Oleh karena itu di lain kesempatan nanti saya selaku guru akan mencoba untuk membatasi pertanyaan karena ini, tapi memang karena antusias anak-anak yang pengen tahunya besar, jadi saya terpaksa memberikan kelonggaran dan akhirnya dampak yang kita rasakan adalah tujuan pembelajaran untuk pertemuan kemarin itu agak kurang maksimal karena kekurangan waktu. Oke, berarti karena banyak pertanyaan tadi tanya jawab yang berdampak pada waktu menjadi berkurang untuk penyampaian materi selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kira-kira tadi kan ketidaktercapaian terkait dengan waktu Bu. Kira-kira agar tujuan pembelajaran panjenengan ini dapat tercapai, strategi yang dilakukan Bu Eni apa saja? Untuk pertemuan yang akan datang? Untuk pertemuan yang akan datang. Strateginya yang pertama tadi membatasi pertanyaan sehingga tidak terlalu luas. Yang kedua mungkin tentang LKP dulu. Apa bisa anak-anak diberikan lembar kerja sehingga tidak semuanya diungkap dalam pertemuan atau dalam diskusi, tetapi anak-anak bisa menuangkan atau menjawab soal-soal yang ada di lembar kerja. Dengan begitu waktunya bisa terkoordinasi dengan baik atau bisa diatur atau bisa dikendalikan. Apakah begitu? Menurut Ibu kurang? Gini, berarti tadi strategi yang dilakukan oleh Bu Eni yaitu dengan menggunakan LKPD sebagai tambahan bahan ajar agar anak itu tidak terfokus pada tanya jawab di kelas saja. Jadi bisa dipakai untuk latihan di rumah ya Bu ya. Bisa jadi seperti itu Terus tadi sudah yang ketiga, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Eni ini untuk mewujudkan komitmen yang panjenengan buat itu?
biar tujuan tadi bisa tercapai, waktu juga tercapai dengan maksimal. Maksudnya Keterkaitan di kelas itu Bu, selain di kelas sama bisa jadi rekan kerja juga. Dalam rangka mengatasi Nggih. tadi ketika tidak sempurna atau kekurangan, Nggih. mungkin bisa dengan berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru Iya. sesama mapel seperti Bu Ica. Jadi nanti Bu Ica mungkin bisa memberikan masukan atau memberikan bantuan yang sekiranya nanti bisa menyelesaikan permasalahan saya. Jadi di samping nanti kita kerjasama dengan siswa supaya siswa juga menaati atau disiplin dengan waktu, di samping itu saya nanti akan berusaha untuk membuat kolaborasi dengan guru mapel yang sejenis dalam hal Ibu Ica, dan juga nanti bisa meminta bantuan atau minta masukan mengenai solusi yang terbaik gitu. Iya. Itu terkait dengan kolaborasi sesama rekan sejawat nih Bu. Kalau untuk kolaborasi yang ada di kelas, Siswa berarti? ya, atau biasanya kalau di kelas itu siswa-siswa yang punya kemampuan lebih itu nanti bisa menjawab atau memberikan bantuan, menjawab pertanyaan atau membantu teman-temannya yang kurang mampu menerima materi atau kurang paham. Dalam hal ini bisa istilahnya apa, kayak tutor sebaya. Jadi ada yang itu sangat membantu saya, sehingga kolaborasi ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih bagus di pertemuan yang akan datang. Karena Jadi, banyak anak yang di kelas itu menonjol banget, nah ini Iya. bisa dimanfaatkan untuk membantu menjawab pertanyaan ataupun memberikan penjelasan kepada teman-temannya yang kurang mampu memahami materi. Begitu ya Bu. Nggih. Jadi berarti ada beberapa anak yang pemahamannya di atas Lebih, rata-rata, dikelompokkan menjadi satu dulu. Setelah itu baru disebar untuk yang didiskusi yang sekiranya teman-temannya kurang paham itu gitu. Iya, mungkin dengan rencana yang akan datang, dalam satu kelompok itu juga anaknya dicampur atau heterogen, jadi dipilih pembagian kelompoknya dari anak-anak yang pintar, kemudian yang kurang pintar, ya, biar nanti bisa terjadi tutor sebayanya berjalan Berjalan dengan lancar. Nggih. Oke Bu Eni, selanjutnya kira-kira tadi kan strateginya Bu Eni selain menambah LKPD, ada tutor sebaya juga, kolaborasi antar teman sejawat, juga ada kolaborasi terkait dengan anak. Terus kira-kira ada strategi yang lain tidak untuk mewujudkan tujuan pembelajaran agar lebih maksimal dan efisien? Mungkin dengan penggunaan sarana prasarana belajar, contohnya video pembelajaran ataupun LCD ya, untuk menayangkan PowerPoint. Itu juga bisa mempercepat atau memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu topik atau satu tema. Iya. Oke, jadi di sini selain tadi strategi yang dilakukan selain kolaborasi, ada penambahan LKPD, juga ada terkait penambahan atau penggunaan sarana dan prasarana yang ada di kelas yang mendukung. Contohnya seperti bisa lewat video pembelajaran, melalui PPT, PowerPoint, dan lain sebagainya, Bu. Oke, selanjutnya ini kira-kira untuk tindak lanjutnya, Ibu tadi kan untuk menuju ke perbaikan lagi, pembelajarannya lebih baik lagi, kira-kira dilakukan kapan ini, Bu? Kalau memungkinkan, rencananya ya pembelajaran berikutnya, artinya selanjutnya, jadi ini akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya ya, tidak harus di kelas yang sama. Tidak di kelas yang sama, yang penting ada perubahan yang kita nanti bisa lakukan sehingga insya Allah anak-anak lebih paham atau lebih mudah memahami materi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya di kelas yang berbeda, kedepannya semoga apa
apa yang direncanakan Bu Eni bisa tercapai, yang dilaksanakan juga lancar, ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Sama-sama. Sudah sore-sore masih saya minta waktu untuk ini ya. Strategi semoga saja strategi yang dilaksanakan itu bisa lancar dan baik nggih. Terima kasih dari saya. Berikut praktek percakapan tentang pasca observasi dengan Bu Eni Suciati. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.